Polisi menangkap 6 orang anggota komplotan pengedar dan pengguna narkoba di Kota Malang. Keenam tersangka ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. Dari 6 orang yang ditangkap, satu tersangka adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN yang disebut menjabat sebagai kepala dinas di pemerintahan Kota Malang. Jajaran Kepolisian Resort Malang Kota berhasil mengungkap komplotan peredaran dan pemakaian narkoba yang melibatkan aparatur sipil negara. Pengungkapan kasus peredaran narkoba ini diawali dengan penangkapan 2 orang wanita berinisial FN dan CN dengan barang bukti sebuah ekstasi pada Rabu malam lalu. Dari pengembangan tim penyidik Satreskobab Polresta Malang Kota didapati pula seorang tersangka lain berinisial IL. Dari IL, polisi mengembangkan kasus ini dan menangkap seorang pengedar yakni FR. Dari tangan FR turut disita barang bukti 1 bungkus sabu-sabu dan 20 bungkus ganja kering. Saat melakukan pengembangan, tersangka IL mengecoh petugas dengan memberikan informasi palsu, sehingga petugas Satreskobab salah dalam melakukan penggeledahan di sebuah kamar hotel di Kota Malang. Tidak hanya itu, dari pengembangan kasus ini polisi juga berhasil menangkap seorang pria berinisial AH yang merupakan ASN di Pemkot Malang dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Malang. AH ini ditangkap di rumahnya di kawasan Bunulrejo, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan kasus dan mencari kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain pada kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Selain itu, kasus ini juga ditangani langsung oleh Polda Jatim. Untuk mempercepat proses penyidikan, ke-6 tersangka dibawa ke Mapolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Jadi AH ini adalah ASN, gitu aja. Dari pihak polisi sudah ada pemeriksaan CCTV hotel nggak? Ya. CCTV hotel ada pemeriksaan dari kantor polisi nggak? Bisa. Yang jelas itu nanti dijadikan alat bukti. Ya, betul. Satu lagi. Peran AHA seperti apa, Pak? Peran AHA itu sebagai pengguna dan masih juga kami lakukan pengembangan, itu yang jelas. Simon Alfredo melaporkan. Guna terus melakukan transformasi peningkatan kualitas pelayanan publik, Polres Batu hadir bagi masyarakat untuk berinovasi memberikan yang terbaik dalam melayani 6 aspek pelayanan publik. Ke-6 aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Pelayanan publik di Polres Batu mendapat kunjungan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam kunjungan, Deputi Pelayanan Publik melakukan evaluasi berbagai tempat pelayanan publik yang ada di Polres Batu. Adapun pelayanan di Polres Batu yang dikunjungi Deputi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Kemenpan, antara lain SPKT, pelayanan SIM, pelayanan SKCK, serta pelayanan publik lainnya. Kunjungan Deputi Pelayanan Publik selain memastikan kebenaran dari kuesioner yang telah diisi, juga tim evaluator melakukan verifikasi lapangan ke lokasi layanan. Adapun tahap evaluasi dimulai dari pengisian kuesioner secara online dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik atau SIPP. Kemudian desevaluasi juga dilakukan secara virtual dan disusun berita acara hasil pengamatan beserta rekomendasi perbaikannya. Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo optimis pelayanan publik di Polres Batu akan mendapat perhatian dari Kemenpan RB, karena Polres Batu terus melakukan inovasi dalam segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tidak hanya itu, Polres Batu juga selalu hadir di tengah masyarakat untuk menjemput bola melakukan pelayanan. Pagi ini kami kedatangan atau dikunjungi dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, bahwa untuk pelayanan publik di Polri ini dalam rangka zona integritas, apalagi Polres Batu ini dalam rangka menuju dari WBK menuju ke WPTM, makanya kami dikunjungi dan alhamdulillah kami mendapat masukan apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus disempurnakan sehingga apa yang akan menuju WPTM itu dapat tercapai. Jadi di sini untuk pelayanan publik, baik tempat pelayanan publiknya, sarana prasarananya, sumber daya manusianya, fasilitasnya,
kemudahannya itu menjadi perhatian bagi dari Menpan RB. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa, saat meninjau pelayanan di Polres Batu menjelaskan, meskipun Polres Batu hanya menjangkau 6 jajaran polsek, namun pelayanan juga diberikan kepada warga masyarakat luar Kota Batu. Karena Kota Batu sebagai kota wisata yang banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Deputi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi berharap, jajaran Polres Batu dapat meningkatkan pelayanan melalui Indeks Pelayanan Publik dari tahun sebelumnya pada ke-6 aspek penilaian, terutama pada aspek kebijakan pelayanan, sarana prasarana, dan inovasi. Diharapkan Polres Batu mampu menjadikan titik balik untuk memperbaiki pelayanan menuju pelayanan prima dan dapat memperhatikan pemenuhan sarana prasarana kelompok rentan sesuai Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 66 tahun 2020. Dalam rangka terus mendorong semua penyelenggara publik ya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dan ini kali kedua saya pribadi bisa hadir di Polres Batu ini, dan alhamdulillah kami melihat ada suatu gerakan yang luar biasa ya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur cukup masif ya, kita lihat di sana itu yang gedung yang mau dibangun, di belakang juga ada perubahan-perubahan ya, dari yang lalu, dan ada rencana perubahan lagi untuk memindahkan layanan SPK dan juga nanti layanan SPKT-nya di depan. Kami yakin dengan komitmen yang tinggi ya dari pimpinan, dari Pak Kapolres, Pak Wakapolres, dengan dukungan seluruh PJU dan jajaran, insya Allah ya dengan niat tulus ini akan dapat meningkatkan kinerja Polres secara keseluruhan dalam rangka memberikan kontribusi terbaiknya. Kota Batu adalah kota wisata, ya walaupun dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, akan tetapi ini adalah kota yang strategis yang punya potensi besar. Yanto Yancung melaporkan. Kembali bergulirnya pertandingan sepak bola profesional dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat membuat perekonomian warga di sekitar stadion meningkat. Diharapkan setelah kompetisi Piala Menpora selesai, Liga 1 segera dimulai sehingga ekonomi warga bisa kembali pulih. Sama seperti pertandingan perdana pada 22 Maret lalu, penerapan protokol kesehatan secara ketat di Stadion Kanjuruhan tetap dilakukan. Hal itu sesuai dengan standar operasional prosedur PSSI untuk berlangsungnya pertandingan sepak bola. Secara bergantian satu persatu perangkat pertandingan mulai dari ofisial, pemain, kru televisi, dan aparat keamanan semua harus menjalani swab antigen guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Total petugas yang dilakukan swab antigen berjumlah 290 orang. Bagi pengelola stadion, bergulirnya kembali pertandingan sepak bola profesional sangat diharapkan oleh warga di sekitar stadion karena dapat meningkatkan perekonomian mereka. Berdasarkan data, total pedagang asongan berjumlah 200 orang, 4 lokasi parkir, dan 50 kios di areal stadion. Selama pandemi COVID-19 mereka tidak bisa berjualan. Mereka berharap Liga 1 segera bergulir supaya perekonomian mereka pulih. Di Stadion Kanjuruhan Malang pada gelaran Piala Menpora di Grup B, ada 4 tim yang bertanding. Di antaranya Bayangkara Solo FC, PSM Makassar, Persija Jakarta, dan Borneo FC Samarinda. Nantinya 2 tim yang mengkoleksi poin tertinggi akan lolos ke babak selanjutnya. Kalau pihak kami Stadion Kanjuruhan siap mendukung Kapolri untuk menggelar Liga 1, tetapi dengan pembatasan penonton dan tidak boleh terlalu banyak, harus dibatasi dulu, dan akan meningkatkan perekonomian khususnya di pihak Stadion Kanjuruhan itu terutama bagi PKL, pedagang asongan, terus kios-kios, itu meningkatkan pendapatan mereka sehingga di stadion nanti bisa mendukung PAD di Dispora. Selama ini Pak, apakah tidak ada aktivitas Pak di stadion Pak selama pandemi? Selama pandemi ini memang tidak ada aktivitas saja dibatasi, kalau kadang-kadang sampai jam 9, kapan hari itu sampai jam 7. Jadi kasihan pedagang-pedagang itu sudah pulaan istilahnya, sudah mempersiapkan tapi waktunya masih tetap dibatasi. Harapan Bapak sendiri sebagai pengelola Pak, ingin tetap Liga berjalan Pak? Kalau harapan saya ya tetap Liga berjalan.
Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, harga daging ayam mengalami kenaikan. Menurut pedagang, harga daging ayam tidak langsung melonjak, melainkan naik secara bertahap. Meski begitu, permintaan akan daging ayam hingga saat ini masih belum stabil, menyusul masa pandemi yang juga belum berakhir. Harga kebutuhan pokok seperti daging ayam di sejumlah pasar di Kota Batu mengalami kenaikan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Kota Batu, di mana harga daging ayam 2 pekan menjelang Ramadan mencapai angka Rp34.000 per kilogramnya. Yunita, salah satu pedagang ayam, mengaku bahwa kenaikan sudah dirasakan sejak 2 hari yang lalu. Kenaikan harga tidak langsung melonjak, namun secara bertahap. Jika sebelumnya harga daging ayam berkisar Rp30.000–32.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp34.000 per kilogram. Di sisi lain, stok ayam dari peternak masih aman. Meski mengalami kenaikan, diakui Yunita, permintaan akan daging ayam masih belum stabil, menyusul masa pandemi yang juga belum berakhir. Sementara diperkirakan harga ayam terus mengalami kenaikan hingga H-1 menjelang bulan suci Ramadan. Kurang berapa sih puasa? Kurang 2 minggu ya, Mbak? Memang naik ya berkilo itu, Mbak? Naik per kilo. Kalau untuk stok, Mbak? Ayamnya mencukupi. Stok Sampai mencukupi. telat. Cuma harganya aja mesti naik. Harganya naik mesti ya. Ini belum waktu menjelang Lebaran mesti ya. Lebaran biasanya Tambah naik lagi. Biasa kalau mentok berapa, Mbak? Kenaikan harga itu biasanya? Itu ada yang 35 sampai 35, 38 enggak mesti. Tapi harga tertinggi itu segitu ya, Mbak? 38 pas Lebaran itu. Tapi untuk konsumen bagaimana, Mbak? Kalau Lebaran Enggak, kalau saat ini konsumen seperti apa? menurun lah, Mas. Enggak mati. Sepi pasarnya. Kalau konsumen menurun. Tetap menurun ya, Mbak? Ya faktor pandemi itu. Ya, ya. faktor pandemi satu itu. Kalau konsumen nurunnya banyak. Naik berapa, Mbak? Sekarang 34, 33. Sekarang berapa? 34, 33. Sebelumnya berapa, Mbak? Sebelumnya 32. Sebelumnya 32. Ini sudah berapa lama, Mbak, dirasakan? Baru kemarin. Baru kemarin naik ya. Yanto Yanjung melaporkan. Akibat terkendala cuaca dan tingginya curah hujan membuat kualitas dan volume hasil panen jeruk menurun. Memasuki kemarau, petani berharap hasil panen bisa meningkat dan menjelang Lebaran harga bisa kembali naik. Akibat terkendala cuaca dan serangan hama trip pada tanaman jeruk, kualitas buah jeruk menurun dan berpengaruh pada harga jual yang juga ikut turun. Sebelumnya harga jeruk manis per kilogram di kisaran Rp8.000 dan saat ini sudah turun di kisaran Rp5.000 sampai Rp6.000. Faktor cuaca sangat berpengaruh pada kualitas maupun volume hasil panen serta biaya pengeluaran, khususnya untuk penyemprotan dan obat-obatan. Saat ini pasokan jeruk siap panen di tingkat petani masih terbatas dan dalam 2 atau 3 bulan ke depan, pasokan jeruk akan kembali melimpah karena petani banyak yang melakukan panen. Hasil panen petani saat ini belum maksimal karena di hampir sebagian besar lahan pertanian jeruk masih berukuran kecil dan sedang, serta membutuhkan beberapa bulan untuk siap panen. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, kualitas jeruk pada penghujan tidak sebagus ketika kemarau, padahal biaya yang dikeluarkan pada penghujan cenderung lebih besar. Di lokasi terlihat jeruk yang dipanen tidak mulus sehingga menurunkan kualitas dan juga harga jual. Tidak hanya itu, banyak pula jeruk berukuran besar yang membusuk dan jatuh. Diperkirakan dalam beberapa bulan ke depan stok jeruk akan melimpah di tingkat petani dan berharap menjelang Lebaran harga jeruk bisa naik. Ya busuk itu. Terlalu lore. Jadi kualitas turun, Pak ya? Kualitas turun. Turun. Nggak bisa bagus. Nggak bisa bagus, Pak ya? Sekarang untuk harga berapa sekarang, Pak? 6.000, 5.000. Ya, berarti sudah turun, Pak ya? Turun. Kemarin berapa, Pak? Kemarin sempat 8.000, 9.000. kira-kira pengaruh kenapa turunnya, Pak? Hujan. Apa banyak pasokan di pasaran apa gimana kok harganya kok?
terlalu hujan banyak harga turun. Pembeli turun. Berarti kalau menjelang kemarau mungkin Pak ya, kualitas bisa lebih bagus mungkin. Bisa. Waktu kemarau bisa. Kemarau. Pak, untuk biaya pengeluarannya gimana Pak untuk selama penghujan dibanding kemarau? Perbedaannya? Banyak pengeluarannya. Hasilnya nggak berapa. Jadi penghujan lebih banyak gitu? Iya, pengeluarannya banyak. Pak, pengeluaran banyaknya biasanya untuk apa Pak biasanya? Pupuk, oleh nyemprot. Oh, sama obat-obatan Pak ya? Obat-obatan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat ramai dilintasi kendaraan dan belum maksimalnya fungsi saluran air, Jalan Lingkar Barat atau Jalibar Kepanjen banyak berlubang, sehingga mengganggu kelancaran aktivitas dan juga keamanan pengguna jalan. Ketika hujan turun, maka lubang jalan tertutup oleh air dan tidak terlihat oleh pengendara. Beginilah pemandangan di Jalan Lingkar Barat atau Jalibar Kepanjen, jalan penghubung antar kecamatan di wilayah Kabupaten Malang sekaligus jalan alternatif menuju ke arah Blitar ini sudah mengalami kerusakan sebelum penghujan. Pada penghujan, kerusakan jalan semakin parah dengan banyaknya titik lubang jalan di kedua lajur jalan, sehingga harus diwaspadai oleh para pengendara, khususnya pengendara sepeda motor. Berlubangnya jalan ini salah satunya diakibatkan beratnya beban kendaraan yang melintas, dan di banyak titik masih belum dibangun saluran drainase di pinggir jalan, sehingga ketika hujan air mengalir ke aspal jalan. Menurut salah seorang pengendara mengungkapkan ketidaknyamanannya ketika melintasi Jalibar, khususnya ketika hujan turun, karena lubang jalan tertutup air. Tidak hanya itu, lampu penerangan jalan umum juga kurang terang ketika hujan turun, sehingga badan jalan tidak jelas terlihat, dan jalan menjadi rawan terjadinya kecelakaan. Di lokasi lainnya di pintu keluar Jalibar arah Talangagung juga terlihat beberapa titik jalan berlubang, dan sudah sering mengakibatkan pengendara terjatuh tetapi tidak terlihat ada pengaman dipasang. Banyak pihak berharap kerusakan jalan segera ada perbaikan baik itu jalan kabupaten maupun provinsi, sehingga aktivitas pengguna jalan bisa lancar dan juga aman ketika melintas baik siang maupun malam. Titiknya sudah mulai banyak lagi berlubang ya nih? Ya, banyak rusak. Sejak kapan nih? Lama. Apa enggak pas penghujan ini aja? Musim ya udah mulai sebelum kalau Jalibar sini sebelum udah mulai. Mulai. Tapi kelihatan juga ya ada perbaikan juga ada kelihatannya. Cuma yang di situ itu yang sebelum jembatan itu aja. Tapi kesini masih ya? Masih banyak ya? Di sini masih banyak. Masih banyak. Nggak nyaman intinya gitu. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman sekali dan banyak. Kalau yang di Jalibar malah banyak kecelakaan. Sering terjadi. Apalagi kalau malam hari ya? Kalau malam hari. Memang lampunya kayak apa sih? Banyak juga lampunya kelihatan. Lampu ini kalau saya tuh udah lama ya nggak lewat sini malam. Ya. Tapi tempo hari pernah itu lampu itu ada nyala. Dan gelap. Apalagi kalau hujan nih enggak. Jangan lewat sini lah, mending lewat kota aja. Kenapa air menutupi badan jalan apa gimana? Nggak kelihatan jalannya karena gelap. Dan sudah gelap, kurang pencahayaan kurang, terus jalannya gelombang, nggak tahu ada lubang juga. Orang-orang luar kota yang orang-orang dalam kota sendiri yang sering lewat aja sering. Tapi ini ramai ya harusnya melintas ya? Ramai. Kalau sini sih ya standar sih nggak ramai-ramai terlalu ramai kecuali weekend. Jadi saluran air juga belum ada ya? Belum ada untuk berarti ketika hujan memang air ya bahaya ke badan jalan ya? Bahaya, ya. Harapan sebagai warga masyarakat pengguna jalan seperti apa sih pada pemerintah ini? Harapannya ini jalan itu ya semoga cepat diperbaiki dan cepat tanggap gitu loh kalau jalannya rusak segala gitu. Jangan ada korban terus gitu. Kasihan korbannya. Iwan Hikmawan.